Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'du. Ya insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak berbicara dengannya dengan bahasa Arab. Kita masih membahas jilid yang pertama, ya kitab ini dikarang oleh Ad-Doktor Fi Abdurrahim Hafizallah Ta'ala. Bagi teman-teman yang belum punya kitabnya, silahkan dibeli ya teman-teman. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Dan insya Allah Ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan pada Ad-Darsus Sadisu, pelajaran yang ke-6. Bagi teman-teman yang belum menonton video pelajaran 1-5, silahkan ditonton ya teman-teman video-video sebelum ini. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari dua pelajaran. Yang pertama Ad-Darsus Sadisu, pelajaran yang ke-6, dan Ad-Darsus Sabi'u, pelajaran yang ke-7. Ya, pelajaran 6 dan pelajaran 7 ini adalah kebalikan dari pelajaran pertama dan kedua. Ya, kalau teman-teman masih ingat, dan semoga nggak lupa ya, di pelajaran pertama kita telah membahas tentang hadza. Hadza artinya ini. Nah, pelajaran ke-6 ini temannya. Kalau hadza itu kata tunjuk untuk mufrad, muzakkar dan dekat, muzakkar atau laki-laki. Kalau sekarang temannya itu hadhihi. Hadhihi sama hadza artinya sama-sama ini. Karena keduanya sama-sama kata tunjuk untuk mufrad dan dekat. Tapi yang membedakan adalah hadza untuk muzakkar, kalau hadhihi untuk muannats, begitu teman-teman. Maka kita langsung masuk ke contoh-contohnya. Taib. Di sini ada gambar sekolah. Sekolah bahasa Arabnya madrasatun. Maka dia tunggal, muannas, dan di sini untuk jarak dekat. Maka contohnya adalah hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Ini sebuah sekolah. Pertanyaannya, kalau untuk kata tanya yang tidak berakal atau selain manusia, maka menggunakan ma sebagaimana pada hadza. Maka sekarang ma hadhihi, apa ini? Hadhihi madrasatun. Ini sebuah sekolah. Sama juga man, artinya siapa? Ditunjukkan untuk kata tanya untuk manusia. Maka sama dengan hadza. Contohnya, man hadhihi? Hadhihi Fatimatu. Siapa ini? Ini Fatimah. Dan selanjutnya, ini gambar universitas. Nah, pertanyaan di sini menggunakan a. A artinya apakah? Ini juga sudah kita pelajari di pelajaran 1 dan 2. Maka pertanyaannya, ahadhihi madrasatun? Apakah ini sebuah sekolah? Maka jawabannya masih salah. La hadhihi jami'atun. La hadhihi jami'atun. Tidak, ini sebuah universitas. Nah, teman-teman lihat, hadza dan hadhihi, haknya wajib ada alif kecil ya teman-teman. Jangan sampai salah. Baik, kita langsung masuk ke kitab Ad-Darsus Sadisu, pelajaran yang ke-6. Hadhihi, ini. Ingat, hadhihi untuk muannats. Nah, bisa lihat teman-teman ya, di sini ada hadza, setelahnya muzakkar, ibnu, putra. Dan ada hadhihi, setelahnya muannats, bintu, putri. Oke teman-teman, dan jangan lupa setiap kita mempelajari satu pelajaran, maka yang paling pertama teman-teman hafalkan dulu kosakatanya di setiap pelajaran-pelajarannya. Nah, di sini kan pelajaran ke-6 halaman 33. Nah, kosakatanya ada di halaman 38 teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Silahkan dihafalkan terlebih dahulu kosakatanya ya teman-teman. Baru kita masuk ke pelajarannya. Silahkan dihafalkan masing-masing. Oke, langsung kita baca. Ini putra dan yang ini putri. Maka di sini hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin.
Ini putranya Hamid dan ini putrinya Yasir. Nah, di sini juga ada tentang hamzah wasal ya teman-teman. Jadi tidak dibaca ketika di tengah kalimat hadza benu. Bawahnya ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Putranya Hamid sedang duduk dan putrinya Yasir sedang berdiri. Tuh lihat teman-teman, jalisun tanpa ta marbutah. Karena di sini ibnu muzakkar. Sedangkan setelahnya bintu muannas, anak perempuan. Maka waqifatun muannas juga menggunakan ta marbutah. Dan ini gambar seorang dokter perempuan. Maka di sampingnya ada dialog. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini saudarinya Pak Insinyur. Lihat, di sini menggunakan hadhihi karena ukhtu, saudari. Dia muannas perempuan. Nah, makanya kata gantinya juga wajib muannas, pakainya hiya. Kalau untuk muzakkar, semoga teman-teman masih ingat ya, menggunakan huwa. Kalau muannas menggunakan hiya, begitu. Maka kita baca ahya aydan muhandisatun. Ahya aydan muhandisatun. Apakah ia juga seorang insinyur? Lihat, karena ini perempuan makanya muhandisatun. Kalau atasnya muhandisun, Pak Insinyur. Maka jawabannya la hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Tidak, dia seorang dokter perempuan. Selanjutnya gambar mobil. Mobil sayyaratun, muannas juga. Maka pertanyaan di sini sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ingat tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Mobilnya siapa ini? Ini mobilnya Pak Kepala Sekolah. Di pelajaran yang keempat sudah kita bahas. Selanjutnya gambar setrika. Setrika bahasa Arabnya mikwatun. Ini juga muannas. Maka pertanyaannya ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Apa ini? Ini sebuah setrika. Dan lihat, ini lanjutan dari gambar sebelumnya, gambar setrika. Maka ditanya lagi, liman hadhihi? Milik siapa ini? Maksudnya setrika ini. Maka jawabannya hadhihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Ya, maksudnya setrika ini miliknya Khalid. Selanjutnya gambar sepeda. Sepeda darajatun. Sepeda darajatun. Ya, ini juga muannas. Ingat ya, muannas itu yang ada ta marbutahnya, salah satu tandanya. Contohnya di sini ada rajatu anasin hadhihi. Ada rajatu anasin hadhihi. Nah, kalau ini terjemahnya jangan apakah sepedanya Anas ini? Ya, dalam terjemah kita mengikuti kaidah bahasa Indonesia teman-teman. Maka kita terjemahkan apakah ini sepedanya Anas? Nah, di sini jawabannya la hadhihi darajatu Ammarin. Tidak, ini sepedanya Ammar. Hadhihi jadidatun. Ini baru. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas itu qadimah, sudah lama atau sudah usang gitu kan, sudah bekas gitu. Selanjutnya gambar jam. Jam sa'atun. Dia juga muannas, ada ta marbutah. Maka di sini tulisannya hadhihi sa'atu Aliyin. Ini jamnya Ali. Hiya jamilatun jiddan. Ia sangat bagus. Dan selanjutnya ada qidrun. Ini panci namanya qidrun. Panci dia muannas. Ya, walaupun nggak ada ta marbutahnya. Karena dalam Al-Qur'an dia disebutkan muannas. Begitu pula yang di dalam panci ini namanya sendok. Sendok bahasa Arabnya mil'aqatun. Sendok bahasa Arabnya mil'aqatun. Ini juga muannas. Maka kita baca hadhihi mil'aqatun. Ini sebuah sendok. Wa hadhihi qidrun. Dan ini sebuah panci. Al mil'aqatu fil qidri. Al mil'aqatu fil qidri.
Sendok itu ada di panci atau ada di kendi gitu kan. Lihat teman-teman, di sini ada huruf jar dan isim majrur. Kita sudah bahas di pelajaran yang kemarin, pelajaran yang kelima. Selanjutnya, ini gambar sapi betina. Nah, sapi betina baqaratun, dia muannas. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini sapi betinanya Pak Petani. Ini sapi betinanya Pak Petani. Fallahun, Pak Petani. Nah, selanjutnya ini ada gambar hidung dan gambar mulut ya teman-teman. Fokusnya di hidung dan mulut. Ya, maka kalau untuk anggota tubuh teman-teman, kalau anggota tubuhnya cuma ada satu, dia muzakkar. Contoh hidung atau mulut. Tapi kalau anggota tubuhnya punya pasangan seperti telinga, mata, tangan, kaki, maka dia muannas teman-teman. Oke, kita baca dulu ya. Hidung kita kan cuma ada satu ya. Begitu pula mulut kita hanya ada satu. Makanya di sini kata tunjuknya menggunakan hadza. Maka di sini dibaca hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Nah, kalau anggota tubuh yang berpasangan, ya seperti telinga, mata, tangan, dan kaki, dia muannas teman-teman. Makanya menggunakan hadhihi. Maka kita baca hadhihi uzunun wa hadhihi ainun. Ini sebuah telinga dan ini sebuah mata. Begitu pula tangan dan kaki. Maka bahasa Arabnya wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Dan ini sebuah tangan dan ini sebuah kaki. Nah, begitu teman-teman. Ya, jadi untuk anggota tubuh yang berpasangan dia muannas. Oke, kita langsung masuk ke latihan di halaman 36. Di halaman 36. Tamarinu, latihan. Nah, di sini teman-teman kita akan membedakan yang mana muzakkar dan yang mana muannas. Ingat ya teman-teman, yang muannas salah satu tandanya itu ada ta marbutah di akhirnya. Tun gitu. Atau anggota tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, tangan, kaki, atau juga bisa juga dia mu'annas karena dalam Al-Quran disebutkan mu'annas. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita tebak ya teman-teman. Ingat, kalau muzakkar menggunakan mahadza, kalau mu'annas menggunakan mahadhihi. Oke, sekarang akan Ana tunjuk dan silahkan teman-teman ikutin Ana untuk menjawab gambar-gambar ini. Oke, ini gambar pulpen. Pulpen, qalamun. Maka pertanyaannya, ma hadza? Hadza qalamun. Apa ini? Ini pulpen. Ini yang selanjutnya gambar sendok. Sendok mil'aqatun. Maka kata tanyanya, ma hadhihi? Hadhihi mil'aqatun. Selanjutnya, gambar kitab atau buku. Ya, tidak perlu diterjemahkan ya teman-teman karena sudah jelas dari gambar-gambarnya. Dan kitab muzakkar, maka pertanyaannya, ma hadza? Hadza kitabun. Apa ini? Ini sebuah buku. Selanjutnya gambar kemeja. Kemeja komisun. Dia juga muzakkar. Maka pertanyaannya, ma hadza? Hadza komisun. Selanjutnya, gambar rumah. Rumah baitun. Baitun muzakkar. Maka pertanyaannya, ma hadza? Hadza baitun. Selanjutnya, jam tangan. Jam secara umum itu sa'atun. Berarti muannas. Maka pertanyaannya, ma hadhihi? Hadhihi sa'atun. Selanjutnya, ini mobil. Mobil sayyaratun, berarti muannas. Maka pertanyaannya, ma hadhihi? Hadhihi sayyaratun. Selanjutnya, ini gambar pintu. Pintu babun.
berarti muzakkar. Berarti pertanyaannya, ma hadza babun. Selanjutnya, gambar mulut. Mulut famun. Maka pertanyaannya, ma hadza famun. Selanjutnya gambar panci. Ya, panci kidron. Dia mu'annas karena dalam Al-Qur'an disebutkan dia mu'annas. Pertanyaannya, ma hadhihi kidron. Apa ini? Ini sebuah panci atau kendi. Selanjutnya, tangan. Tangan anggota tubuh berpasangan. Maka dia mu'annas. Bahasa Arabnya yadun. Maka pertanyaannya, ma hadhihi yadun. Selanjutnya, ini gambar hidung. Hidung anggota tubuh yang tidak berpasangan. Maka dia muzakkar. Bahasa Arabnya anfun. Maka pertanyaannya, ma hadza anfun. Selanjutnya, kunci. Kunci bahasa Arabnya miftahun. Berarti muzakkar. Maka pertanyaannya, ma hadza miftahun. Apa ini? Ini sebuah kunci. Selanjutnya ada setrika. Setrika bahasa Arabnya mikwatun. Mikwatun berarti mu'annas. Maka pertanyaannya adalah, ma hadhihi mikwatun. Apa ini? Ini sebuah setrika. Selanjutnya gambar kursi. Kursi bahasa Arabnya kursiyun, berarti muzakkar. Maka pertanyaannya, ma hadza kursiyun. Apa ini? Ini oke. Selanjutnya, gambar kulkas. Kulkas thalajatun, berarti muannas. Maka pertanyaannya, ma hadhihi thalajatun. Selanjutnya, gambar masjid. Masjid bahasa Arabnya masjidun. Maka dia muzakkar. Maka pertanyaannya, ma hadza masjidun. Dan yang terakhir gambar bintang. Bintang bahasa Arabnya najmun. Dia juga muzakkar. Maka pertanyaannya, ma hadza najmun. Oke, gitu aja teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u, pelajaran yang ketujuh. Oke, pelajaran yang ketujuh, kalau tadi hadhihi ini, maka selanjutnya tilka. Tilka itu. Bagaimana hadza pelajaran pertama, pelajaran keduanya dzalika ini dan itu, tapi untuk muzakkar. Begitu pula pelajaran ke-6 dan ke-7. Hadhihi ini dan tilka itu. Ya, jadi ini berlawanan teman-teman. Antara hadza dan hadhihi dan antara dzalika dengan tilka. Kalau hadza dan dzalika untuk muzakkar, kalau hadhihi dan tilka untuk muannas. Oke teman-teman, ini untuk jarak jauh semua ya teman-teman, tilka artinya itu. Maka di sini gambar sekolah sama kayak sebelumnya, tinggal diganti hadhihi menjadi tilka. Kita baca, tilka madrasatun, itu sebuah sekolah. Ma tilka madrasatun. Apa itu? Itu sebuah sekolah. Selanjutnya, man tilka, siapa itu? Tilka Fatimatu, itu Fatimah. Atilka madrasatun, la tilka jami'atun. Apakah itu sekolah? Tidak, itu universitas. Lihat teman-teman, tun, dia muannas. Dan dia untuk jarak jauh. Makanya di sini kita jauhkan, beda dengan hadhihi. Ini kita dekatkan. Begitu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke kitabnya. Ad-darsus sabi'u, pelajaran yang ke-7. Nah, di kitabnya sini sudah menggabungkan antara hadza dengan zalika, pelajaran 1, 2, dan juga hadhihi dan tilka, pelajaran 6 dan 7. Oke teman-teman, fokus ya.
hadza dan zalika untuk muzakkar, hadhihi dan tilka untuk muannas. Oke, kita baca. Man hadhihi, hadhihi Aminatu. Ya, ini gambar perempuan ya teman-teman. Siapa ini? Ini Aminah. Dan ini juga gambar dokter perempuan. Maka pertanyaannya, waman tilka, dan siapa itu? Tilka Fatimatu, itu Fatimah. Nah, di sini hadhihi tabibatun. Nah, yang dekat yang ini ya. Dan yang ini perawat ya. Gambarnya kurang jelas, tapi ini perawat dan yang ini dokter. Maka pernyataannya hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini seorang dokter perempuan dan itu seorang perawat perempuan. Mumarridatun perawat perempuan. Mumarridatun perawat perempuan. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Ini dari India, berarti si dokternya dari India. Dan itu maksudnya perawat itu dari Jepang, Yaban. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini maksudnya si dokter tinggi dan itu perawatnya pendek. Tawilatun atau tawilun itu bisa tinggi, bisa panjang. Qasirun lawannya pendek. Selanjutnya, ini ada dua laki-laki. Maka di sini ada dialognya. Man hadza? Siapa ini? Hadza Hamidun. Ini Hamid. Waman zalika? Dan siapa itu? Zalika Aliyun. Itu Ali. Baik, selanjutnya ini gambar bebek. Maka pertanyaannya, atilka dajajatun? Atilka dajajatun? La tilka battatun. Apakah itu ayam betina? Dajajatun ayam betina. La, tidak, tilka battatun. Tidak, itu bebek. Battatun bebek. Battatun bebek. Ya, teman-teman sekali lagi, semua mufradatnya wajib dihafal ya teman-teman. Atau bersandar dengan kamus yang teman-teman sudah punya. Baik, selanjutnya ini gambar telur. Ya, telur baydatun. Maka pertanyaannya, ma tilka? Apa itu? Tilka baydatun. Itu sebuah telur. Nah, kalau ini ada gambar dua mobil. Yang dekat menggunakan hadhihi, yang jauh menggunakan tilka. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Ini mobilnya Pak Guru. Wa tilka sayyaratul mudiri. Dan yang itu mobilnya kepala sekolah. Selanjutnya ini ada 2 jam. Nah, kalau ini juga nggak jelas. Yang mana yang dekat, yang mana yang jauh. Oke, pertanyaannya. Asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah ini jamnya Abbas? Maka jawabannya. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tidak, ini jam tangannya Hamid. Tilka sa'atu Abbasin. Dan yang itu jamnya Abbas. Nah, kalau ini harusnya rada jauh gambarnya ya. Karena keduanya untuk kata tunjuk jarak jauh. Zalika dikun wa tilka dajajatun. Zalika. Nah, yang ini teman-teman, ayah. Itu ayam jago dan itu ayam betina. Begitu teman-teman. Ya. Jadi wajib banget hafal semua kosakatanya. Baik, langsung kita masuk ke latihan kedua di halaman 41 teman-teman. Ya, at-tamrinus tsani, latihan kedua. Asyir ilal kalimatil atiyati. Tunjukkanlah kepada kata-kata berikut ini bismi isyaratin lil ba'idi. Dengan isim isyarah atau kata tunjuk untuk jarak jauh. Ingat, karena di sini untuk jarak jauh, maka pilihannya cuma 2 ya teman-teman. Zalika untuk muzakkar yang tidak ada ta' marbuthah di akhirnya atau anggota tubuh yang hanya ada 1, dan tilka untuk muannas yang diakhiri dengan ta' marbuthah atau anggota tubuh yang berpasangan.
Oke, kita jawab bareng-bareng ya teman-teman. Tilka ummun, itu seorang ibu. Zalika abun, itu seorang ayah. Zalika qalamun, itu sebuah pulpen. Tilka mil'aqatun, itu sebuah sendok. Nah, ainun mata. Mata berpasangan. Maka tilka ainun, itu sebuah mata. Zalika hajarun, itu sebuah batu. Zalika qamisun, itu sebuah kemeja. Nah, selanjutnya kidrun. Sekali lagi, panci atau kendi kidrun dalam Al-Quran disebutkan mu'annas. Maka kita wajib ngikut. Hadhihi kidrun. Ini sebuah panci atau kendi. Selanjutnya, hadhihi nafizatun. Ini sebuah jendela. Hadhihi baqaratun. Ini seekor sapi betina. Hadza maktabun. Ini sebuah meja. Hadhihi naqatun. Ini seekor unta betina. Naqatun unta betina. Naqatun unta betina. Zalika muhandisun. Itu seorang insinyur. Zalika muadzinun. Itu tukang azan. Muadzin. Tilka mumarridatun. Itu seorang perawat perempuan. Zalika sarirun, itu sebuah ranjang. Tilka hadiqatun, itu sebuah kebun. Tilka talibatun, itu seorang pelajar perempuan. Zalika jamalun, itu seekor unta jantan. Jamalun, unta jantan. Jamalun, unta jantan. Makanya bahasa Inggrisnya camel. Gitu teman-teman, karena bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab. Dan yang terakhir, tilka battatun. Tilka battatun, itu seekor bebek. Tuh lihat teman-teman. Di setiap akhir dari setiap pelajaran ada kata-kata yang baru. Di sini ada mumarridatun, perawat perempuan, ada hadiqatun, kebun, ada battatun, bebek, ada muadzinun, tukang azan, ada naqatun, unta betina, dan ada baydatun, telur. Dan yang pembahasan yang terakhir ini hanya tambahan ya teman-teman, tapi tambahan sekaligus pengulangan, yaitu tentang mubtada dan khobar. Nah, ini masuk di pelajaran yang ke-6 dan 7, yaitu apa? Mubtada dan khobar harus sama. Harus sama pada apa? Muzakkar dan muannasnya, begitu. Contoh di sini ada pintu yang terbuka, pintu al-babu. Nah, pintu itu al-babu, maka muzakkar. Maka yang benar adalah al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Gak boleh kita bilang al-babu maftuhatun. Gak boleh. Kenapa? Karena al-babu mubtadanya muzakkar. Maka khobarnya harus juga muzakkar. Begitupun kebalikannya. Ini jendela yang terbuka. Jendela bahasa Arabnya nafizatun mu'annas. Maka yang benar an-nafizatu maftuhatun. Jendela itu terbuka. Nggak boleh kita bilang an-nafizatu maftuhun. Nah, begitu teman-teman. Ini pembahasan yang terakhir di dua pelajaran ini. Oke, kenapa kita bahas? Karena ada latihannya di pelajaran yang ke-6 di halaman 37. At-tamrinus salisu, latihan yang ketiga. Iqra'il mithala, bacalah contohnya. Wa kawwin, dan bentuklah jumalan, kalimat-kalimat ala girarihi, sesuai contohnya. Dan di sini contohnya yang sebelah kanan ini mubtada khobar dan keduanya muzakkar. Nah, tugas kita adalah merubah yang mubtada khobar muzakkar menjadi mubtada khobar muannas, begitu teman-teman. Di sini contohnya Muhammadun talibun. Muhammad seorang pelajar laki-laki. Dirubah menjadi Aminatu talibatun. Ya, yang awalnya Muhammad jadi Aminah karena nggak ada yang Muhammadah. Ya, Aminatu talibatun. Aminah seorang pelajar perempuan.
Nah, jadi dirubah yang nama laki-laki jadi nama perempuan, yang awalnya talibun muzakkar ditambahkan tak marbutohnya untuk menjadi muannas, talibatun. Maka bawahnya pun sama. Hamidun tabibun. Hamid seorang dokter laki-laki. Maka dirubah menjadi Fatimatu tabibatun. Fatimah seorang dokter perempuan. Huwa muslimun. Dia seorang muslim laki-laki. Dirubah menjadi hiya muslimatun. Dia seorang muslimah. Al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Mughlaqun tertutup. Mughlaqun tertutup. Maka dirubah menjadi an-nafizatu mughlaqatun. Jendela itu tertutup. Jadi teman-teman di sini jawabannya cukup dirubah yang awalnya bun, bun, mun dan seterusnya ditambahkan tak marbutoh di akhirnya. Talibun menjadi talibatun. Tabibun menjadi tabibatun dan seterusnya. Selanjutnya, al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Dirubah menjadi al-yadu wasikhatun. Tangan itu kotor. Asyayu harun. Teh itu panas. Syayun itu teh. Ini kurang titik 2 ya teman-teman. Syayun itu teh. Dirubah di sini muannasnya al-qahwatu harratun. Al-qahwatu harratun. Kopi itu panas. Selanjutnya, al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Dirubah menjadi al-madrasatu ba'idatun. Al-madrasatu ba'idatun. Sekolah itu jauh. Selanjutnya, at-talibu maridun. Pelajar itu sedang sakit. Maka dirubah muannasnya at-talibatu maridatun. At-talibatu maridatun. Pelajar perempuan itu sedang sakit. Yang kesembilan, al-hisanu sari'un. Kuda itu cepat. Dirubah menjadi as-sayyaratu sari'atun. Mobil itu cepat. Al-qamaru jamilun. Qamarun itu bulan, teman-teman. Maka al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Maka dirubah muannas jadi asyamsu jamilatun. Matahari itu indah. Selanjutnya, al-abu, ayah. Otomatis zakar ayah. Maka al-abu jalisun. Bapak sedang duduk. Yang terakhir, al-ummu jalisatun. Ibu sedang duduk. Nah, selesai teman-teman. Nah, jadi bisa lihat teman-teman ya, bahwa mubtada dan khobar wajib sama pada muzakkar maupun muannasnya. Jadi nggak boleh kita bilangnya Muhammadun thalibatun. Begitu pula nggak boleh kita ngomong Aminatu thalibun. Alhamdulillah, selesai juga pelajaran 6 dan 7. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Barakallahu fiikum.